Get to know more about marketing with Tebat Anyam Cafe. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa yang ditujukan kepada konsumen. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. 6 konsep dasar pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi, yang mana mereka dapat disukai konsumen, tersedia di mana-mana, dan memiliki harga yang murah atau pas. Yang kedua yaitu konsep produk, menciptakan produk yang berkualitas baik, inovatif, dan karakteristik terbaik. Yang ketiga yaitu konsep penjualan, menuju pada kepuasan pelanggan dengan cara mampu melakukan penjualan brand dan promosi karena pelanggan tidak menunggu untuk membeli produk kita. Maka dari itu, diperlukannya promosi. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Melakukan pemasaran merupakan kunci untuk mencapai tujuan perusahaan yang terdiri dari kebutuhan dan keinginan pasar. Dengan adanya konsep ini, diharapkan mampu memuaskan konsumen jauh lebih baik dan efisien dibandingkan branding kompetitor. Yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial. Lebih cenderung menekankan kebutuhan, keinginan, kepentingan pasar, serta kepuasan yang diinginkan secara efektif dan efisien dari para pesaingnya, dengan cara menjaga atau meningkatkan konsumen yang loyal dengan brandnya. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran global, mengacu kepada faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi marketing dengan melakukan manajemen strategis, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan yang tetap loyal dengan brandnya. Cara ini bisa membuat pelanggan merasa dihargai dan memberikan kepuasan yang tinggi terhadap produk atau brandnya. Strategi pemasaran menurut Philip Kotler. Pengertian strategi pemasaran terdiri dari pola pikir pemasaran yang nantinya dipakai untuk mencapai tujuan pemasaran itu sendiri. Strategi pemasaran berisi strategi rinci tentang sasaran pasar, penetapan posisi, bauran pemasaran atau marketing mix, hingga anggaran untuk pemasaran. Strategi pemasaran menurut Kurtz. Strategi pemasaran itu merupakan keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar. Ia menambahkan bahwa strategi ini bertujuan memuaskan konsumen dengan cara membangun kombinasi dari campuran pemasaran. Campuran yang dimaksud terdiri dari produk, distribusi, promosi, serta harga. Intinya, strategi pemasaran adalah jaring penghubung antara bisnis dengan konsumen. Strategi yang kamu buat pun pasti tidak hanya terdiri dari satu taktik saja. Mungkin malah menggabungkan banyak hal, misalnya jejaring tradisional, media digital, iklan cetak atau televisi dan radio, email anggaran, dan sebagainya. Fungsi strategi pemasaran. 1. Menambah motivasi untuk mengembangkan bisnis. Strategi pemasaran akan memberikan gambaran tentang peluang bisnis yang bisa digarap. Peluang ini tidak cuma terpaku di masa sekarang, tetapi juga potensi pengembangannya di masa mendatang. Kedua, mengefektifkan koordinasi tim. Sudah jelas bahwa strategi marketing ada untuk mencapai tujuan bisnis, sehingga dengan adanya panduan utama ini, kerja masing-masing divisi menjadi lebih terarah. Ketiga, memperjelas tujuan perusahaan. Strategi pemasaran membantu untuk ikut merumuskan tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang dari perusahaan itu sendiri. Bagaimana langkah dalam menjalankan strategi pemasaran? Yang pertama yaitu analisis situasi. Buatlah penilaian sejujur mungkin tentang kondisi bisnis yang kamu miliki. Jika masih kurang jelas, gunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats untuk membantu melakukan identifikasi. Yang kedua, definisikan tipe pelanggan ideal. Definisikan tipe pelanggan idealmu berdasarkan identitas dan kondisinya. Misalnya, dari rentan usia, jenis kelamin, status pernikahan, kondisi finansial, dan sebagainya. Yang ketiga, buat target pemasaran. Target di sini bukan cuma angka ya, tapi juga tentang waktu yang jelas. Ini akan berguna untuk memudahkanmu melacak progres. Jadi, kamu bisa mengevaluasi strategimu sendiri dan memudahkan semisal perlu adanya penyesuaian strategi. Yang keempat, tentukan marketing tools. Poin ini sudah sempat disinggung di awal. Ada banyak taktik yang bisa dipakai, mulai dari yang tradisional hingga modern. Satu hal yang pasti, perencanaan strategi pemasaran yang baik
pasti tahu mana yang paling cocok dengan bisnis yang dijalankan. Bahkan, ia bisa melakukan kombinasi serta penyesuaian. Yang kelima, anggaran. Pastikan bahwa anggarannya cukup walaupun tidak harus besar. Tentunya, yang paling penting harus bersifat berkelanjutan sesuai dengan timeline yang telah dibuat. Yang keenam, antisipasi gangguan. Pastikan perencanaannya juga mempertimbangkan risiko yang mungkin hadir di tengah jalan. Langkah ini akan memberikan gambaran sekilas tentang tantangan yang mungkin hadir sehingga nantinya tidak akan kaget. Tantangan pemasaran. Dunia marketing bersifat sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan. Perubahan dalam dunia marketing bersifat harus, karena dalam setiap bisnis, marketing merupakan ujung tombak dan harus selalu menyesuaikan diri dengan keadaan serta kemajuan zaman. Marketing dituntut untuk dapat melihat kesempatan terhadap peluang yang ada, untuk menciptakan kreativitas demi mengikuti pengembangan. Marketing akan terus berhubungan dengan informasi, apapun bentuk informasi tersebut, baik informasi tentang kompetitor atau pekerjaan yang akan kita lakukan. Tantangan yang pertama yaitu tantangan visi. Marketing dituntut untuk menjadi visionary marketer, yang mana bertanggung jawab untuk melihat masa depan keunggulan kompetitif produk dan jasa yang strategis dan holistik dalam berpikir, serta dapat menghidupkan fungsi marketing intelligence dan corporate intelligence secara nyata. Pengembangan diri menjadi visionary marketer secara ideal perlu mengadopsi paham kewirausahaan yang mengutamakan proaktivitas dan menerima tanggung jawab utama sebagai inovator dan risk taker. Marketing harus mempunyai keberanian dalam menentukan strategi hingga tahu tujuan utama yang harus dikejar dan dicapai. Tantangan kedua yaitu tantangan power marketing. Power marketing akan bertumbuh pada 3 kata, yaitu moving, caring, dan innovating. Moving merupakan tumpuan untuk menjawab persaingan dan dinamika permintaan yang selalu meningkat karena ekspektasi pelanggan yang sangat tinggi. Karena itu, moving harus disertai dengan caring, melalui langkah-langkah inovating di bidang strategi, manajerial, maupun produk atau jasa. Kepuasan pelanggan menghasilkan kepercayaan dan hubungan jangka panjang, yang artinya loyalitas pelanggan. Hubungan pelanggan ialah hubungan yang sudah jauh merasuk ke dalam ranah emosi pelanggan, sehingga pangsa pasar yang digenggam bukan hanya mind share, namun sudah masuk ke wilayah heart share. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan biaya marketing. Biaya pemasaran untuk memasuki arena global secara logis akan meningkat. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan efisiensi dalam biaya adalah memanfaatkan transferable marketing. Jadi, sekalipun biaya meningkat, hasil yang diperoleh sangat maksimal, bahkan bisa melebihi ekspektasi kita. Tantangan yang keempat yaitu tantangan merek. Peran reputasi merek menjadi lebih penting dikarenakan banyaknya kompetitif yang beredar di pasar. Oleh karena itu, di dalam perusahaan perlu ditumbuhkan adanya iklim kerja yang diwarnai dengan kebanggaan merek atau brand-minded culture. Pelaksanaan analisis realita merek ke hati pelanggan dalam rangka menentukan strategi peningkatan identitas merek juga perlu diperhatikan. Yang terakhir yaitu yang kelima, tantangan pada etika pemasaran. Masyarakat dan konsumen akan lebih peduli pada perusahaan yang peduli dengan kualitas dan memperhatikan sisi moralitas dan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk tingkat moralitas dari setiap keputusan pemasaran dan dampaknya bagi stakeholder secara keseluruhan. Dalam situasi di mana persaingan menjadi lebih ketat dan reputasi perusahaan menjadi modal penting, mau tidak mau setiap kebijakan dan keputusan haruslah didasarkan pada etika pemasaran yang berlaku. Etika yang harus diperhatikan oleh marketing adalah kejujuran dan keadilan, etika dalam promosi, kebijakan harga dan distribusi, etika dalam riset pemasaran, dan komitmen dalam memajukan peradaban manusia. Di sini kami memilih Tebet Anjam Cafe yang berada di daerah Rungkut, Surabaya sebagai objek konten video kami. Nah, seperti yang terlihat, di Tebet Anjam ini memiliki suasana yang nyaman dan juga bersih. Kalian juga bisa memilih untuk duduk di indoor ataupun outdoor sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada juga hand sanitizer yang disediakan di bagian kasir sebagai bentuk pencegahan dari penyebaran virus corona. Ada banyak menu yang juga disediakan di Tebet Anjam ini. Nah, ada juga wastafel yang
dapat sabun yang disediakan oleh tempat Anjam Cafe. Pelayanannya pun juga sangat baik dan seperti yang terlihat, mereka menggunakan sarung tangan saat memberikan makanan atau pesanan yang dipesankan. Pastinya di tengah pandemi COVID ini mempunyai tantangan tersendiri ya dalam hal memasarkan suatu produk. Untuk teknik pemasarannya kita menggunakan media online Instagram serta influencer kelas menengah maupun kelas menengah atas. Tantangan yang dihadapi adalah berkurangnya volume orang di suatu daerah. Contohnya seperti biasanya ada anak sekolah atau kuliah. Karena semua daring, maka dari itu volume orang pun berkurang yang mengakibatkan tidak maksimalnya penjualan. Karena tempat kami buka saat pandemi, jadi kami tidak bisa mengukur pasti. Namun menurut prediksi kami jelas ada pengaruh seperti yang kami jelaskan pada poin kedua. Strategi yang paling menonjol adalah kami berusaha memposisikan dan menunjukkan bahwa kafe kami bersih dan melakukan prokes dengan baik. Memang tidak ada jaminannya, namun usaha itu terus kami lakukan supaya mendapatkan kepercayaan customer di tengah pandemi yang sangat concern terhadap kebersihan. Setelah kami melakukan interview dan juga melihat langsung suasana dari tempat Anjam Cafe ini, menurut kami ada beberapa tantangan yang mereka hadapi di masa pandemi saat ini. Yang pertama adalah bagaimana cara mereka mempertahankan bisnis agar tetap bisa berjalan meskipun memulainya di masa pandemi. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara mereka menarik perhatian pelanggan yang awalnya anak sekolah dan juga mahasiswa menjadi ke masyarakat umum. Karena setelah kami datang ke tempatnya langsung, tempat Anjam ini berdekatan dengan Universitas Surabaya dan juga beberapa sekolah yang ada di sekitar tempat Anjam Cafe ini. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara mereka memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa kafe tersebut tetap aman dan juga nyaman untuk dikunjungi di masa-masa pandemi. Ada beberapa solusi yang bisa kami berikan kepada tempat Anjam Cafe sebagai kafe yang buka di masa pandemi saat ini. Yang pertama adalah selalu melakukan screening terhadap usahanya yang tergolong baru dan menentukan SWOT agar bisa mengambil keputusan selanjutnya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan langkah promosi yang diambil agar informasi kafe tersampaikan ke semua kalangan, tidak hanya terhadap mahasiswa ataupun anak-anak sekolah, tapi kepada masyarakat umum. Yang ketiga adalah lebih menggaungkan tentang peraturan protokol kesehatan di kafe, agar para pelanggan bisa percaya bahwa kafe tersebut tetap aman. Lalu yang keempat adalah menambahkan variasi menu dan juga dekorasi yang lebih kekinian agar menarik perhatian masyarakat.